Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang laporan akuntansi komprehensif siklus akuntansi dari Bengkel 88 Motor. Yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Antong, SE, MSc, CPIA, CTA, ACPA pada matkul pengantar akuntansi. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Pratama dengan NIM 251120004 dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Saya Andi Nurlanisa dengan NIM 2511200021. Saya Rani Lestari dengan NIM 2511200029. Saya Siti Aisyah dengan NIM 2511200031. Baik, saya akan membahas tentang pembahasan kita yang pertama yaitu profil perusahaan. Pertama, sejarah perkembangan usaha. Bengkel 88 Motor ini mulai beroperasi pada awal Desember 2020. Perjalanan usahanya tidak selalu stabil, kadang mengalami peningkatan aktivitas servis namun pada waktu lain mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, bengkel ini tetap eksis berkat ketangguhan, ketelitian kerja, dan dedikasi untuk menjaga performa kendaraan pelanggan. 2. Visi dan misi. Visi untuk menjadi pusat pelayanan otomotif yang terpercaya, berstandar tinggi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam urusan perawatan kendaraan. Misinya adalah memberikan layanan servis yang akurat, mengutamakan keselamatan pengguna jalan, serta menghadirkan pengalaman pelayanan yang ramah dan profesional. Ketiga, produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam kegiatan operasionalnya, bengkel ini menawarkan jasa servis kendaraan serta menyediakan produk perlengkapan bengkel yang dibutuhkan oleh pelanggan, mulai dari komponen pendukung, aksesoris, hingga perlengkapan perawatan kendaraan. Dengan begitu, pelanggan dapat memperoleh layanan perbaikan sekaligus kebutuhan perlengkapan dalam satu tempat. Yang keempat, struktur organisasi. Dalam struktur operasionalnya, Sutrisno bertindak sebagai owner sekaligus pengendali arah pengembangan bengkel. Ia diperkuat oleh dua mekanik andal, yaitu Randy dan Kardi, yang memiliki ketelitian serta keahlian dalam menganalisis kondisi kendaraan, mulai dari sistem mesin, kelistrikan, hingga perawatan berkala. Berkat keterampilan mereka, setiap kendaraan yang masuk bengkel ditangani dengan pendekatan yang cermat dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, proses bisnis utama. Adapun proses bisnis utama bengkel ini mencakup tahapan penerimaan kendaraan, diagnosa kerusakan atau pengecekan rutin, penetapan tindakan perbaikan. Adapun proses pencatatan akuntansi yang kami buat yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Jurnal umum adalah catatan akuntansi awal yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan waktu dalam format debit dan kredit, berfungsi sebagai dasar untuk menyusun buku besar dan laporan keuangan, mencatat segala aktivitas seperti penjualan, pembelian, atau biaya yang tidak masuk ke jurnal khusus. Setiap entry berisi tanggal keterangan, akun yang terlibat, dan jumlah debit kredit yang harus seimbang, menjadikannya alat penting untuk melacak aliran dana bisnis secara sistematis dan informatif. Pada tanggal 1, kas 60 juta di debit dan modal Tuan Sutrisno 60 juta di kredit. Pada tanggal 2, persediaan suku cadang 5 juta di debit, kas 5 juta. Pada tanggal 5, peralatan bengkel 15 juta di debit, kas 15 juta di kredit. Pada tanggal 8, kas 3 juta di debit, pendapatan jasa 3 juta di kredit. Pada tanggal 10, kas 8 juta di debit, barang terjual 8 juta di kredit. Pada tanggal 17, beban gaji 9 juta di debit, kas 9 juta di kredit. Pada tanggal 20, beban listrik dan air 750 di debit, dan kas 750 di kredit.
Pada tanggal 24, beban sewa 3.300.000 di debit dan kas 3.300.000 di kredit. Pada tanggal 27, Prive 1 juta di debit dan kas 1 juta di kredit. Kedua, buku besar. Buku besar adalah catatan utama yang dipakai untuk mengelompokkan transaksi yang terjadi di perusahaan berdasarkan tipe akun seperti kas, piutang, utang, pendapatan, atau beban. Yang pertama, akun kas. Pada tanggal 1, setoran awal 60 juta di debit dan saldo 60 juta di debit. Pada tanggal kedua, persediaan suku cadang 5 juta di kredit dan saldo 55 juta di debit. Pada tanggal 5, pembelian peralatan 15 juta di kredit dan di saldo 40 juta di debit. Pada tanggal 8, pendapatan jasa 3 juta di debit dan saldo 43 juta di debit. Pada tanggal 10, barang terjual 16 juta di debit dan saldo 59 juta di debit. Pada tanggal 17, pembayaran gaji 9 juta di kredit dan saldo 50 juta di debit. Pada tanggal 20, pembayaran sewa 3.300.000 di kredit dan saldo 46 juta 700 di debit. Pada tanggal 24, pembayaran tagihan 750 di kredit dan saldo 45 juta 950 di debit. Pada tanggal 27, keperluan pribadi 1 juta di kredit dan di saldo 44 juta 950 di debit. Adapun akun aset, pada tanggal 2, persediaan suku cabang 5 juta di debit dan di saldo 5 juta di debit. Nah, akun peralatan pada tanggal 5, peralatan bengkel 15 juta debit dan di saldo 15 juta di debit. Akun modal pada tanggal 1, modal TN Sutrisno 60 juta di kredit dan di saldo 60 juta di kredit. Akun Priv pada tanggal 27, Priv 1 juta di debit dan 1 juta di debit. Nah, akun pendapatan itu pada tanggal 8, pendapatan jasa itu 3 juta di kredit dan saldo itu 3 juta di kredit. Pada tanggal 10, barang terjual 16 juta di kredit dan saldo 19 juta di kredit. Nah, akun beban gaji itu pada tanggal 17, beban gaji 9 juta di debit dan saldo 9 juta di debit. Akun beban listrik dan air pada tanggal 24, beban listrik dan air 750 di debit dan saldo 750 di debit. Akun beban sewa pada tanggal 20, beban sewa itu 3.300 di debit dan 3.300 di debit. Yang ketiga, neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama, akun beserta saldo total dari setiap akun. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo akun kas 44.950 di debit, persediaan suku cadang 5 juta di debit, peralatan bengkel 15 juta di debit, modal 60 juta di kredit, pendapatan jasa 19 juta di kredit, beban gaji 9 juta di debit, beban listrik dan air 750 di debit, beban sewa 3.300 di debit, Prive 1 juta, total neraca saldo 79 juta di debit dan di kredit 79 juta. Berikutnya yang keempat, kita lanjut ke jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian atau adjusting interest adalah jurnal akuntansi yang dibuat di akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya, memisahkan pendapatan dan beban antar periode, serta memastikan laporan keuangan akurat sesuai prinsip akuntansi atau accrual basis. Jurnal penyesuaian per 30 November, beban suku cadang di debit 250.000, persediaan suku cadang di kredit 250.000, beban penyusutan peralatan di debit 3 juta, dan terakhir akumulasi penyusutan peralatan di kredit 3 juta. Oke, berikutnya yang kelima ada neraca lajur. Neraca lajur terdiri dari 5 kolom, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Pada total neraca saldo sebesar 79 juta di debit dan di kredit 79 juta. Berikutnya total jurnal penyesuaian ada 3.250 di debit dan di kredit 3.250. Berikutnya total neraca saldo disesuaikan ada 82 juta di debit dan 82 juta di kredit. Berikutnya ada laba rugi totalnya 16 juta 300 di debit dan 19 juta di kredit. Total neraca ada 65 juta 700 di debit dan 63 juta di kredit. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih, laba rugi ada 2.700 di debit dan laba bersih dan neraca ada 2.700 di kredit. Berikutnya total balance. Total balance laba rugi ada 19 juta di debit dan 19 juta di kredit. Total balance di neraca ada 65 juta 700 di debit dan 65 juta 700 di kredit. Baik. Laporan laba rugi. Laba rugi adalah selisih antara pendapatan dan beban perusahaan dalam periode tertentu, yang hasilnya menunjukkan apakah bisnis untung atau rugi. Total pendapatan 19 juta, total HPP 250, laba kotor 18 juta 750. Adapun beban operasional yaitu beban gaji 9 juta, beban listrik dan air 750, beban sewa 3 juta 300, beban penyusutan peralatan 3 juta. Total beban operasional 16 juta 50.000. Laba kotor dikurang total beban operasional menghasilkan laba bersih 2.700.000. Perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang merinci peningkatan atau penurunan aset bersih suatu entitas selama periode tertentu yang mencangkup modal awal, penambahan modal, pengurangan modal, serta modal akhir periode berfungsi sebagai indikator kinerja dan penggunaan laba perusahaan. Perubahan ekuitas. Modal awal sebesar 60 juta, laba bersih sebesar 2.700.000 dikurang prive 1 juta menghasilkan total ekuitas sebesar 61.700.000. Posisi keuangan. Posisi keuangan adalah gambaran ringkas kondisi aset harta, kewajiban, utang, dan ekuitas modal suatu entitas pada waktu tertentu. Sering disebut laporan posisi keuangan atau neraca balance sheet. Posisi keuangan aktiva, aset lancar, kas 40.950, persediaan suku cadang 4.750. Total aset lancar 49.700.
aset tetap peralatan bengkel 15 juta dikurang akumulasi penyusutan peralatan 3 juta. Total aset tetap sebesar 12 juta. Total aset lancar ditambah total aset tetap menghasilkan total aset tetap 61.700.000. Pasifa modal 60 juta dikurang prive 1 juta. Laba bersih 2.700.000. Total liabilitas dan ekuitas 61.700.000. Analisis dan rekomendasi untuk bengkel 88 motor. Keuangan bengkel 88 pada periode November 2025 tergolong cukup baik dan stabil. Pendapatan diperoleh dari jasa servis dan penjualan suku cadang, sehingga sumber pendapatan beragam. Bengkel menghasilkan laba bersih sebesar 2.700.000 dari total pendapatan 19 juta dengan margin laba 14,21%. Dari aspek likuiditas dan solvabilitas, kondisi keuangan tergolong sehat karena usaha didanai oleh modal sendiri tanpa utang jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, pengendalian biaya operasional masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan laba. Untuk memperbaiki sistem akuntansi, disarankan agar bengkel 88 memisahkan pencatatan pendapatan jasa dan penjualan suku cadang, mencatat penyusutan aset tetap secara rutin, menata pencatatan persediaan dengan lebih tertib, memisahkan kas pribadi dan kas usaha, serta menggunakan aplikasi akuntansi sederhana agar pencatatan keuangan lebih efektif dan efisien. Baik, itulah hasil presentasi analisis laporan akuntansi komprehensif siklus akuntansi dari bengkel 88 motor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi hisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.